Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Kita langsung saja menuju zona tengah di sirkuit MotoGP Mandalika pada hari Kamis 31 Desember 2020. Terlihat di area zona tengah sirkuit MotoGP Mandalika, sebuah kendaraan yang mengangkut beberapa roller bomet untuk disiapkan di titik yang lain, kemungkinan di area tikungan yang kelima untuk melakukan pengaspalan, khususnya servis sebelah kiri di tikungan yang kelima. Dan inilah trek lurus. Kita langsung saja mengupas habis trek atau full track yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika. Di atas trek lurus kita menuju ke tunnel pertama atau terowongan 1 yang berada di bawah trek lurus sepanjang 700 meter ini. Terlihat sekali di sini pemadatan penimbunan untuk sisi pinggir dari tunnel sudah melebihi dari ketinggian 2 meter. Dan tidak lama lagi akan terpenuh sampai setinggi level dari tunnel di sini. Kita melihat ke arah kanan. Dari sisi kanan untuk tunnel sendiri sudah disiapkan di sini untuk lantai dasar penyambung antara bangunan tunnel dengan sayap kanan. Kemudian di sini akan digelar beberapa rakitan-rakitan besi sebagai tulang dari pengecoran maksud saya di sini. Dan kita akan melihat untuk progresnya. Kemungkinan hari ini tidak bisa melakukan pengecoran untuk sisa dari retaining wall sebelah kanan karena persiapan untuk menyambut tahun baru yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan inilah penimbunan yang ada di sisi kiri dan kanan dari bangunan tunnel sendiri. Dan kita bisa melihat ke depan untuk bagian retaining wall di sini, penyambung antara bangunan sayap dengan bangunan terowongan sendiri sudah didatangkan beberapa lempengan untuk pagesting atau pengecoran nantinya. Sudah teman-teman tahu kalau fungsi tunnel di sini adalah jalur akses masuknya pengunjung atau penonton agar tidak mengganggu acara balapan nantinya. Dan tunnel sendiri berdimensi 65,5 meter dengan ketinggian 6 meter dan lebar 9 meter, ketebalan tembok sekitar 1 meter. Kita lanjut ke trek berikutnya. Di depan kita masih di atas trek lurus menuju tikungan yang pertama. Dan titik di drainase kemarin masih harus melakukan penimbunan di sisi kanan yang dilalui oleh service route sebelah kanan. Dan untuk sisi tengah tinggal menghamparkan subbase seperti yang kita lihat di tikungan yang kedua. Dan nilai tikungan yang pertama berbelok ke arah kanan sudah mulai pemasangan drainase horizontal tipe Resifix High Capacity. Seperti yang terlihat sejumlah teman-teman kita dari PTPP yang memasangkan drainase horizontal di samping ke kiri dari track lane ya. Kita akan melanjutkan ke tikungan yang kedua. Di sepanjang trek dari tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua, untuk sisi kanan track lane sudah terpasangkan drainase horizontal Waserfix Super 100. Dan di sebelah kiri sebuah roller yang sedang memadatkan subbase yang mana kemarin ini digali untuk membentangkan drainase yang ada sebelum di tikungan yang kedua. Inilah drainase tersebut. Kita bisa melihat pemadatan dan penimbunan sudah dilakukan dan penghamparan subbase di atas track lane juga sudah dilakukan. Beberapa ekor anjing ya kita lihat di sini sedang lincah-lincahnya dan senangnya bermain di tikungan yang kedua menuju tikungan yang ketiga. Hamparan subbase dari tikungan yang kedua menuju tikungan yang keempat sudah terlihat sangat sempurna, tinggal menunggu bagian servis sebelah kanan untuk dipadatkan. Inilah tikungan yang keempat yang berada di depan kita dan penggalian drainase yang membentang dari kiri sisi bukit yang ada di tikungan yang keempat menuju tengah zona sirkuit. Mari kita melihat bagaimana perubahan dari tunnel di sini. Ini adalah tunnel bukan untuk tunnel pengunjung atau tunnel akses, tapi inilah sebuah tunnel drainase yang mana nantinya sekiranya terjadi hujan yang sangat lebat sehingga
curah air yang mengalir dari perbukitan yang ada di tikungan yang pertama sampai tikungan yang kelima nanti akan mengalir melalui tunnel drainase di sini. Oh, lambaian tangan dari para pekerja di sini masih semangat walaupun sudah jam menunjukkan hampir pukul 6 sore, karena mungkin persiapan dari lembur mereka akan dilakukan pada malam ini. Kita bisa perhatikan kalau pengecoran sudah dilakukan dari pengecoran kelanjutan ya di titik 100 meter menuju ke arah tengah zona sirkuit ya, ditambah di sini sekitar 50 meter, dan Pak Gesting juga sudah berdiri di atas sini, di bawah sini maksud saya, untuk sisi retaining wall dari tunnel drainase yang akan dibentuk. Dan nantinya drainase di sebelah sini setelah melewati surfacer sebelah kanan, dia akan berbelok kanan. Teman-teman bisa perhatikan lekukan atau tikungan dari drainase di sini akan berbelok ke arah kanan dan akan menyambung ke di sini garis got yang ada di sebelah kiri yang ada timbunan batu-batuan yang banyak. Inilah tikungan yang kelima berbelok kanan, teman-teman. Tikungan yang kelima belum ada perubahan menuju tikungan yang keenam, masih berupa hamparan sabes yang sudah siap di aspal namun menunggu keseluruhan dari track line tersambung dulu. Dari tikungan yang ke-6 kita beranjak ke tikungan yang ke-7. Kita bisa melihat untuk drainase penimbunan di sisi kiri dan sisi kanan yang terbentang di sini sudah hampir sempurna, dan kelanjutan untuk penghamparan subbase di track line sendiri tidak lama lagi akan tersambung. Dan kita ke arah kiri di sini kita mencoba melihat bagaimana persiapan untuk penggalian di sini untuk pembangunan dari sayap kiri bagi tunnel 2 di sini, tetapi belum ada rupa perubahan untuk masalah penggalian pembuatan sayapnya, karena kemungkinan masih ada negosiasi lahan di sini. Tunnel 2 memiliki panjang 119,5 meter. Di sini juga fungsinya sama untuk sebagai jalur akses masuk bagi para pengunjung maupun penonton yang ada dari zona tengah sirkuit menuju pantai ataupun sebaliknya. Kita bisa perhatikan persiapan atau pencapaian dari sore ini di sisi kanan dari tunnel 2, yaitu area sambungan untuk bagian tunnel dan bagian sayap kanannya. Terlihat sejumlah teman-teman dari PTPP yang sedang beristirahat sejenak menyelesaikan pekerjaan di sore kali ini sebelum melanjutkan dengan acara lembur mereka malam ini. Dari tunnel 2 bisa kita melakukan zoom out atau zoom in untuk melihat perkembangan tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9, bahkan sampai di tikungan yang ke-10. Seperti yang terlihat di sini, pengerjaan dari tikungan yang ke-8 menuju ke-9 sudah dihamparkan subbase, namun di titik tikungan yang ke-9 belum juga ada perubahan sejak beberapa hari kemarin. Kita lanjutkan saja menuju tikungan yang ke-10, di mana di bagian di tikungan yang ke-10 sebelah kanan terlihat kesibukan untuk mengerjakan drainase di sisi kanan atau di sisi pinggir sebelah kanan service road sebelah kanan atau sebelah dalam, persisnya di bawah bukit yang dilintasi dari tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-12.
Dan kita akan berputar atau berbelok kanan di tikungan yang ke-10 ke arah kanan. Sebuah alat crane yang standby di sini untuk menurunkan sejumlah box kulpat untuk penggalian drainase atau penyelesaian pembuatan drainase di sini. Bisa kita perhatikan dengan seksama bagaimana proses pembuatan atau pemasangan box kulpat di sepanjang drainase yang dibuat dari tikungan yang ke-10. Dan lihat track line dan service road sebelah kanan kalau kita melihat dari sisi fill down. Dan kesempurnaan dari tikungan yang ke-11 tidak lama lagi juga akan terlihat setelah pembuatan atau penghamparan subbase di service road sebelah kiri, kemudian pemadatan area gravel yang ada di sisi kiri dari track line sendiri. Kita melihat drainase yang ada di sebelum tikungan yang ke-12. Rakitan besi sudah mulai terpasangkan di bawah track line sendiri yang tidak lama lagi akan melakukan pengecoran. Kemungkinan besok atau lusa akan siap melakukan pengecoran karena dikhususkan untuk track line sendiri agar menjadi track yang sangat-sangat sempurna untuk balapan MotoGP, karena kita tahu sirkuit MotoGP Mandalika diistimewakan oleh Dorna. Ada tanggul di tikungan yang ke-11 juga terlihat hampir sempurna, tinggal pemadatan dan pengadaan level yang lebih tinggi sedikit lagi dalam 2-3 hari. Inilah tikungan yang ke-12 berbelok kiri, teman-teman. Di sini yang terlihat perubahan dibandingkan dengan video sebelumnya, yaitu penambahan timbunan gravel yang ada di sisi kanan track line, yaitu di atas gravel bed yang terlihat persis di depan kamera udara kita. Kita menuju tikungan yang ke-13. Bagaimanakah perubahan di sini? Nah, ini adalah sore hari saya menerbangkan kamera udara sekitar pukul 5:30 sore untuk sengaja menunggu atau melihat bagaimana pencapaian hari ini di tanggal terakhir di bulan Desember 2020 ini. Kita melihat sejumlah pengerjaan perubahan dari drainase yang ada di sisi kanan dari track service road sebelah kanan, beserta juga dengan di sisi kanan dari area gravel bed. Kemungkinan besok pagi kita akan pantau lagi apakah ada pekerjaan atau tidak bekerjanya para pekerja di sirkuit MotoGP Mandalika. Lapisan subbase di sini sedikit memanjakan para warga atau penduduk sekitar untuk bersantai sore-sore. Kita sudah berbelok kiri di tikungan yang ke-13 dan inilah tikungan yang ke-14 berbelok kanan, dan kita melihat untuk perubahan subbase sendiri masih seperti sama dengan beberapa hari sebelumnya. Dari tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15 masih belum tersambung dengan galian tunnel drainase yang ada di sebelah sini. Dan perubahan di tikungan yang ke-15 masih tidak ada perubahan dibandingkan dengan video yang sebelumnya, hanya beberapa timbunan untuk area gravel bed yang sudah semakin diratakan dan belum juga tuntas dari seluruh pengerjaan untuk area gravel bed di sini. Inilah tikungan yang ke-16 berbelok kanan ya, seperti tikungan yang berbalik, dan area pedok maupun area race control juga masih belum ada perubahan, yang mana rencana dari ITDC dan MGPA pada Januari nanti akan mulai dikerjakan. Kita akan pantau bersama terus di channel ini. Sudah kita berbelok di tikungan yang ke-16, dan di tikungan yang ke-17 terlihat sejumlah alat berat yang siap diangkut dari titik sini untuk dibawa ke area tikungan yang ke-5, persis di area service road sebelah kiri untuk melakukan pengaspalan di service road outer. Di titik tikungan yang ke-17 masuk ke area trek lurus di sini. Terbentang sekali, terlihat jelas untuk pemasangan drainase holoton
sudah melewati garis finish di depan kita sini. Penimbunan yang ada setelah penggalian-penggalian di beberapa titik di sebelah kiri dari track lane sendiri kemarin sekarang sudah ditimbun lagi dan dipadatkan lagi, dan kita melihat sejumlah pipa yang masih berdiri di sini karena ini difungsikan untuk penanaman kabel fiber optik yang nantinya berfungsi sekali di saat ajang gelar balap MotoGP di sirkuit MotoGP Mandalika. Mungkin ini saja yang bisa saya reportasikan langsung dari sirkuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya, yang berlokasi di Kuta Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Buat teman-teman semua, selamat menikmati liburan panjang, selamat merayakan tahun baru buat Anda semua. Terima kasih telah menonton sampai akhir durasi, dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian narasi maupun visual yang saya bagikan, karena saya hanyalah manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.